Salam selamat pagi, jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat pagi hari ini. Puji nama Tuhan, kembali kita bersyukur bersama-sama kita telah melewati hari-hari kita dan saat ini kita beroleh kesempatan kembali untuk kita boleh beribadah. Mari kita naikkan pujian dan sembah syukur kita satukan hati kita untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, seluruh kerinduan kita bagi Tuhan Yesus yang layak menerima segala yang terbaik. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bersama-sama kami kembali beroleh satu kesempatan untuk kami boleh beribadah. Kami percaya sekalipun kami beribadah secara online, dimanapun kami ada, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan, terutama dalam pujian, penyembahan kami. Karena hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, menyegarkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap pribadi yang menonton siaran online ini. Kami percaya semua mendapat berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yes Lord. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, musim akan selalu berganti. Kasih-Mu tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin diberkati Yesus. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ku
percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu kasih-Mu abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Kau melindungi, melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kau Allah yang selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
percaya Tuhan, Kau pelihara kami. Ku percaya kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah. Ku dipelihara oleh kasih-Mu, kasih-Mu besar. Ku hidup dalam anugerah. Milikimu, ku bersyukur. Selamanya Kau Tuhan, Kau yang bertahta, Kau yang berdaulat. Ku berikan seluruh hidupku bagi kemuliaan-Mu, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Kau yang terutama dalam hidupku, Yesus, ku sembah. Sembah Kau Tuhan, ku sembah. Ini sembah syukur kami Tuhan, kami naikkan bagimu, hanya untuk-Mu Tuhan. Jamah setiap kami, pulihkan kami, hanya hadirat-Mu yang sanggup. Haleluya, sembah Kau Tuhan dengan segenap hati. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Ini kami, seluruh kekuatan kami, seluruh akal, seluruh hidup kami, jiwa, raga kami, batin kami, roh kami, semua untuk Tuhan. Mari Tuhan berkarya sepenuhnya dalam hidup kami. Bawa kami kepada rencana-Mu yang ajaib. Rencana, rancangan damai sejahtera
dan hari depan yang penuh dengan harapan ada bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Engkau yang terutama dalam seluruh hidup kami. Kami menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, roh kami. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia. Berserah padamu, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Kami kasih Kau Tuhan, kasihiku, percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah, aku berserah. Yes Lord, aku berserah pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwa. Ku kasihku, percaya, ku ikuti Dia. Bersama-sama katakan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Ini seluruh hidup kami Tuhan, kami telah menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan.
Untuk selanjutnya kami mohon pimpinanmu, bimbinganmu Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kami. Dan saat ini kami berikan seluruh hati kami lebih lagi dengan penuh sukacita. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati, segenap kekuatan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya, mari sama-sama kita serukan namanya. Dia Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan bertata. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Tepuk tangan bagi Allah kita lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sama-sama dengan saya, keluarkan suara saudara dan serukan Tuhanku maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Oh, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Kami miliki Allah yang luar biasa ajaib, Yesus Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, amin. Katakan Dia Raja dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama Dia atas. Serukan namanya,
Kita memiliki Allah yang luar biasa, namanya Yesus. Kasih setianya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak terukur kasih setianya di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama saudara dengan saya, kita sembah Dia, kita puji Dia. Kita siapkan hati kita lebih lagi. Sebab kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sama-sama dengan saya katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu. Benar Tuhan, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terima kasih Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Yesus, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Yesus. Sungguh Kau layak disembah Tuhan. Kau
Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan atas kehidupan kami. Biarlah hidup kami tidak pernah berhenti meninggikan Engkau, memuji Engkau. Dengan mulut kami sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Sungguh Kau terlalu baik atas kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Kau rela mati bagi setiap kami, gantikan kami. Kau disalib bagi setiap kami. Sehingga kami layak disebut anak Allah. Kau membayar kami lunas di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Dan kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya rala wa rala wa rala wa rala. Sungguh Kau layak terima. Sungguh Kau layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, bebaskan roh saudara menyembah Tuhan. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita, karena Dia sungguh Raja yang mulia, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Katakan layak. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita sudah ada di dalam bulan September tahun 2020. Ini berarti hanya tinggal 4 bulan saja kita akan melewati tahun 2020. Saudara terkasih tetap percaya bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita ada di dekade 2020 dan apa yang kita lewati selama 9 bulan terakhir, 8 bulan terakhir ini, kita yakin percaya Tuhan tetap Tuhan, Dia setia dan Dia menolong kita tepat pada waktunya. Mari kita berdoa untuk siapkan menerima firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam segala hal. Sebab Tuhan itu baik. Kami yakin percaya Engkau selalu memegang tangan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu dimanapun berada, mendengarkan firman Tuhan ini, supaya diberkati. Kami percaya firman-Mu mendewasakan kami. Firman-Mu yang menuntun kehidupan kami, orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat suara pembalan di bulan September awal ini, saya akan menyampaikan dengan judul Bejana Kerajaan. Bejana kerajaan ini dari dua kata bejana dan kerajaan. Saya akan fokuskan untuk kata bejana. Kita tahu bahwa firman Tuhan begitu kaya dengan gambaran-gambaran untuk memberitakan sebuah kebenaran, pelajaran kehidupan bagi umat percaya. Contohnya, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan gambaran seperti penjala manusia, maupun Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Dia adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Dan masih banyak gambaran-gambaran yang ada di dalam Alkitab yang menyatakan hatinya Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan, gambaran yang diberikan adalah gambaran tukang periuk, penjunan, dan tanah liat. Mari kita buka di Yeremia pasal 18 ayat 1-4. Lewat gambaran ini, kita akan melihat kehidupan kita dan kita melihat sang penjunan dan sang pencipta yang pemilik hidup kita. Yeremia pasal 18. Saya mengundang saudara terkasih ikut membaca dari teks yang ada, sehingga dari mulut kita ucapkan firman Tuhan, telinga kita juga mendengar, dan iman kita juga bangkit. Yeremia pasal 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Ayat 3, "Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan." Ayat 4, "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ya, jadi ada pesan Tuhan yang disampaikan lewat kehidupan tukang periuk ini dan bejana yang sedang dia bentuk dengan kondisi di tangannya, dengan tanah liat yang ada. Mungkin hal itu rusak, namun dia sanggup untuk memulihkan. Ya. Seorang tukang periuk atau penjunan, dia memiliki kemampuan untuk membentuk dan menjadikan dan bahkan memperbaiki kepingan-kepingan yang rusak, bahkan bejana yang ada, yang dipoles ataupun dibentuk seturut dengan rencana sang penjunan, yaitu tukang periuk. Dia adalah Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu indah menurut pandangannya. Seringkali kita manusia, kita merasa bahwa hidup kita tidak indah karena kita tidak memiliki ini
tidak memiliki itu, kita tidak mempunyai ini, tidak mempunyai itu, dan banyak hal lain. Namun ingat, Sang pemilik kehidupan, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, Dia menciptakan kita semuanya indah menurut pandangannya. Kita yakin dan percaya karya-karyanya adalah indah, berharga, dan dapat digunakan untuk menolong sesama manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula dalam proses perjalanan ini tidak semudah itu. Ketika kita dibentuk, ketika kita dijadikan menurut sesuai pemandangannya yang indah, namun bagi kita menganggap itu tidak indah. Bagaimana perspektif kita, itu sangat menentukan. Kalau kita berani menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, di dalam tangannya, kita izinkan Dia membentuk, memproses kita, maka kepingan-kepingan yang ada, tanah liat yang sederhana ini akan menjadi bejana kerajaannya, di mana Yesus Kristus adalah Raja. Kerajaannya ada di dalam kehidupan umat percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka bejana ini adalah bejana kerajaan. Bejana yang dipakai untuk kemuliaannya. Bejana yang mempunyai tujuan yang mulia, yang kudus, untuk memuliakan nama Tuhan. Dia mampu membentuk sebuah tanah liat menjadi sebuah hasil karya yang berkualitas. Dia juga yang bisa memulihkan keadaan yang remuk, yang sudah rusak. Dia sanggup untuk memulihkan. Saya ingin kita semua mengalami pemulihan seutuhnya dari Sang Pencipta. Karena Dia yang memulihkan kehidupan kita. Dia mati di kayu salib, darahnya tercurah, kuasanya ada bersama kita, memulihkan kehidupan kita menjadi seturut dengan rencananya. Allah kita, Dia juga memiliki keindahan seni yang dahsyat dan luar biasa, yang tiada duanya, tiada bandingannya, menjadikan kita bejana yang sungguh-sungguh berharga dan mulia dan indah menurut pemandangannya, yang dipakai untuk memperluaskan kerajaannya. Kehidupan kita mereflek kerajaannya Allah. Kerajaan di mana Yesus Kristus adalah Raja dalam hidup kita. Untuk itu kita diproses menjadi serupa dengan gambaran yang Dia ciptakan. Dia memiliki tujuan yang mulia untuk kehidupan kita. Hidup ini merupakan kesempatan ilahi. Hidup untuk kerajaannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini adalah bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita lihat di pasal 18, Yeremia pasal 18 ayat 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Konteks dalam kitab Yeremia, bangsa Israel, bangsa kepunyaan Tuhan, bangsa yang istimewa, bangsa yang dikasihi Tuhan. Namun bangsa ini tegar tengkuk, dengan keras kepala, seringkali tidak dengar-dengaran, seringkali tidak mengindahkan perintah Tuhan. Namun kasih Tuhan tetap setia, tetap begitu amat mengasihi bangsa Israel. Kita tidak ada darah Yahudi, kita mungkin bukan adalah bangsa Israel, namun kita adalah umat kesayangan Tuhan karena kita percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Dia yang menebus hidup kita. Kita memperoleh janji hidup yang kekal bersamanya. Kita adalah keturunan Abraham
oleh karena iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kita juga adalah bangsa Israel rohani. Bangsa Israel rohani, di mana kita sudah ditebus oleh karya Yesus di atas kayu salib. Begitu pula hidup kita, bukan aku lagi, bukan milik kita lagi, tapi hidup kita ada di dalam tangan Sang Penjunan, Sang Tukang Periuk yang membentuk, memproses hidup kita. Ketika kita melewati proses-proses yang ada, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa atau sedih, namun kita melihat sesuai dengan rencana Tuhan. Dia menjadikan kita indah menurut pemandangannya. Tuhan ingin kita semua mengalami pertobatan yang sejati. Dia ingin kita alami kehadirannya dalam setiap musim kehidupan kita. Waktu kita muda, waktu kita dewasa ataupun tua, tetap Dia menggendong kita. Tetap Dia yang memelihara kita. Sebab Yesus Kristus Tuhan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, Dia tetap Allah yang memerintah. Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Roh Kudusnya diutus dan tinggal di dalam hidup kita, yang menuntun kita, sehingga kita selalu ada persekutuan erat dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sanggup menolong kita sesulit apapun kondisi ekonomi, kondisi rumah tangga, kondisi pelayanan, kondisi kesehatan di masa-masa pandemi yang ada. Kita tahu hal ini masih dalam menjadi sebuah kekhawatiran bagi bangsa-bangsa yang ada tentang pandemi yang ada. Belum lagi hal-hal lain yang ikut juga mendapat dampak dari hal ini, pendidikan maupun bisnis dan lain-lainnya. Namun kita percaya bersama Yesus, kita memperoleh kemenangan yang sejati. Kita dapat melewati liku-liku kehidupan ini, sebab Dia mengasihi kita. Kita lihat di ayat 12. Ya, ini dalam konteks seluruh Yeremia pasal 18. Saudara terkasih dapat membaca satu pasal ini. Saya akan ambil di ayat 12. Tetapi mereka, bangsa Israel, tetapi mereka berkata tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri, dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ini kondisi bangsa Israel sebagai contoh bagi kita, contoh yang buruk yang tidak boleh kita tiru, di mana mereka ingin melakukan kehendaknya sendiri, ingin melakukan rencananya sendiri, karena mereka menganggap diri mereka lah menjadi Tuhan atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka tidak ucapkan, tapi kelakuan mereka menganggap mereka lah yang mengatur, yang tahu terbaik untuk hidupnya. Hendaklah kita di zaman saat ini, dengan situasi kondisi yang ada, membuat kita merenungkan kembali hidup ini tujuannya apa. Kita diciptakan. Kita tahu hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita hidup untuk kerajaannya. Maka dari itu bejana ini yang siap dibentuk, bejana ini yang diproses, dijadikan indah untuk kemuliaannya. Tanah liat, hal yang sederhana. Namun ketika kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Dia membentuk kita, memproses kita, maka bejana ini bejana yang sangat amat berharga. Karena ini adalah bejana kerajaan. Kita belajar dari sejarah. Bangsa Israel, mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir, melewati padang gurun, proses demi proses. Mereka ada di tanah perjanjian, dan mereka ingin juga mempunyai raja seperti bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan memberikan kepada mereka. Dan banyak hal yang Tuhan nyatakan pada mereka, bahwa akulah Tuhan Allahmu, bangsa Israel. Namun seringkali bangsa Israel tidak mengindahkan itu, tidak menganggap itu. Kita sebagai bangsa Israel rohani, Israel rohani, kita belajar supaya tidak seperti itu. Kita belajar bersyukur bahwa aku milik
Tuhan. Aku bejana kerajaan. Kita buka di Mazmur 119 ayat 73. Mazmur 119 ayat 73. Saudara terkasih, mari kita baca bersama lewat teks yang ada di screen. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Tuhan menjadikan kita, Dia yang membentuk kita dengan tangannya, dan kita minta pengertian. Supaya di dalam menjalani hidup ini, kita memperoleh pengertian, supaya belajar firman-Nya, perintah-perintahnya. Kita bersyukur di zaman sekarang ini, kita dapat aplikasi Alkitab, maupun yang tulisan, maupun audio, kita dapat download, dan kita dapat mendengarkannya, dapat membacanya. Kita sangat diberkati dalam proses pencetakan Alkitab. Kita dapat memiliki sebuah Alkitab dengan harga yang relatif bisa terjangkau, bahkan di daerah-daerah yang dibagikan dengan cuma-cuma. Alkitab yang dibagikan, kita yakin percaya itu adalah menjadi pegangan hidup kita. Bukan jalan kita, melainkan jalannya Tuhan. Bukan rancangan kita, melainkan rancangan Tuhan. Kita ingin belajar perintah-perintahnya. Mari buka di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini dikatakan rancangan, memberikan arti pikirannya Tuhan. Rencana Tuhan buat hidup kita adalah dahsyat, mulia, dan luar biasa. Betapa bedanya, perbedaan yang sangat drastis, sangat luar biasa. Rancangan Tuhan dengan rancangan kita sendiri, pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Hendaklah kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan penjunan. Izinkan Dia berkarya dalam hidup kita, rancangannya terjadi dalam hidup kita, lewat proses-proses kehidupan kurikulum dari Tuhan, membawa kita, menggiring kita, mencapai tujuan dari Allah sendiri. Karena Dia yang pencipta, Dia juga tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan hidup kita yang sudah ditebus olehnya, kita hidup untuk kerajaannya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan kita. Hidup kita, apabila kita serahkan, berserah total di dalam rancangan Tuhan, semuanya akan menjadi baik-baik saja, semuanya menjadi indah. Ini bukan berarti tidak ada masalah. Ini bukan berarti tidak ada tantangan hidup ini. Ini bukan berarti tidak ada lagi persoalan. Namun, kita percaya orang yang sudah berserah total kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kemenangan ketika menghadapi masalah. Dia akan mengalami kelepasan ketika sesak dalam kondisi terjepit. Dia akan mengalami sukacita damai sejahtera di tengah-tengah badai kehidupan ini. Karena konteks Yeremia 29 adalah bangsa Israel ada di pembuangan Babel. Karena ketidaktaatan mereka, kedegilan hati mereka. Namun tetap Tuhan mengasihi mereka. Tuhan tetap menjanjikan pemulihan, rencana yang indah, masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Dia tidak merancangkan kecelakaan, tapi Dia merancangkan rancangan
yang penuh damai sejahtera. Hidup kita sesulit-sulit apapun, tetaplah percaya Tuhan Yesus baik. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Tidak ada suatu hal yang bisa kita banggakan dengan kekuatan kita. Namun kebanggaan kita hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus. Karena hidup kita ada tanda Kristus, ada darah Yesus yang menyucikan, hidup kita berarti, hidup kita mulia, karena tangan Tuhan yang membentuk menjadikan kita indah. Kita adalah bejana tanah liat yang dipenuhi dengan harta surgawi. Kerajaannya yang menjadi dominan, berkuasa, memerintah dalam hidup kita. Bejana yang sederhana ini. Dengan keterbatasan kita, dengan kelemahan kita sebagai manusia. Namun roh Tuhan memilih untuk tinggal dalam hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Apabila kita sadari bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan, kita yakin percaya Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Untuk jodoh pilihan bagi mereka yang masih single, percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Buat juga bagi rumah tangga yang mengalami masalah, Tuhan baik, Tuhan yang sanggup untuk memulihkan rumah tangga yang ada. Dan Dia juga yang memberikan kekuatan, hikmat bagi mereka yang berusaha untuk bisa melewati masa-masa sukar ini. Karena Tuhan yang menciptakan kita menurut rupa gambarnya sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 27. Untuk itu kita memang harus kembali kepada rencana Tuhan. Serahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Namun oleh karena dosa, maka gambar citra Allah dalam hidup kita menjadi retak. Hidup kita kacau. Masalah-masalah yang ada, yang kita hadapi, semuanya itu Tuhan ingin memulihkan kita serupa dengan gambar Allah. Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Dia serahkan bagi kita, sehingga kehidupan kita dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Yesus memberikan teladan bagaimana Dia hidup selama di bumi ini menyenangkan hati Bapa. Dia rela mengosongkan dirinya, di mana Dia adalah Allah. Dia turun ke bumi, menjelma sebagai manusia, hidup di antara kita, memberikan teladan contoh bagaimana hidup bergantung kepada Bapa. Kita yakin percaya, kita semua adalah anak-anak Allah. Oleh karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Mazmur 139 ayat 13 kita lihat, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak.
Ya, ini seperti USG ya. Bagi ibu yang hamil, sekarang ini ada USG dimensi 4 dimensi dan sebagainya. Ya. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ayat 17, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Mazmur 139 sangat luar biasa menggambarkan bahwa kita adalah ciptaannya. Sejak ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita, memanggil kita, dan Dia menetapkan kita untuk menjadi bejana kerajaan. Hidup kita mulia, hidup kita kudus, hidup kita indah menurut pemandangannya. Apapun kesalahan manusia, namun kalau dia mau berbalik, dia kembali kepada Sang Pencipta, maka Tuhan sanggup memulihkannya. Kalau mobil, kendaraan kita ada kerusakan, kita kembali kepada bengkel resmi dari merek mobil tersebut. Maka kita tahu, bengkel resmi mobil tersebut, dia tahu persis, karena dia adalah pembuat mobil tersebut. Dia mempunyai semua suku cadang yang ada. Semua yang ada mereka miliki. Spare part yang ada untuk memperbaiki apa yang rusak. Maka dari itu, kita tidak lari kepada yang lain. Kita datang kepada Sang Pemilik kehidupan, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari buka di Yesaya pasal 43 ayat 4. Kita banyak membaca ayat-ayat ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saya mengundang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam doa kita bisa ucapkan beberapa pernyataan siapa kita di dalam Tuhan. Contoh, kita boleh di dalam masa doa kita bisa katakan, Tuhan, aku milikmu, aku ciptaanmu, aku berharga dan mulia karena karyamu, aku buatan tanganmu, aku memiliki masa depan di dalam engkau. Kita mengungkapkan pengakuan kita, siapa kita di dalam Dia. Kita tahu bahwa Dia adalah pemilik kehidupan dan kita adalah ciptaannya. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Biji mata seseorang sangatlah amat berharga. Sampai ketika debu mau masuk mengganggu penglihatan kita, kita akan mencari jalan bagaimana menepisnya, bagaimana untuk membuang ataupun membersihkannya, sehingga biji mata kita terjaga. Karena biji mata menyatakan bahwa kita adalah kesayangan Tuhan, kita adalah kesayangan dari Dia, Bapa kita yang baik, dan Dia menyembunyikan kita di dalam naungan sayapnya. Sekalipun kesulitan yang ada di kiri dan kanan, namun Tuhan luputkan kita umatnya yang mengasihi Dia. Tentunya di dalam proses kehidupan, Dia adalah penjunan, kita adalah tanah liat. Dalam proses itu tidak mudah dan tidak gampang, namun selalu ada kasih karunia buat kita. Roh Kudus selalu menghibur, selalu menguatkan, sehingga kita dapat melewati semuanya. Ratapan pasal 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Ini memberikan gambaran bahwa proses kehidupan itu melatih kita sehingga kita menjadi orang-orang yang terlatih. Kita terlatih panca indera kita mengenali suara Tuhan. Mata kita memandang dengan iman, percaya rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Pendengaran kita peka mendengar apa yang Tuhan kehendaki di saat-saat ini. Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau
yang di depan, yang kita diperhadapkan, keputusan yang harus diambil, kita tidak gegabah. Kita tenang, perhatikan seksama, dan kita taati lampu lalu lintas rohani yang Tuhan sudah nyatakan pada kita. Roh Kudus selalu menghibur dan menolong kita, sehingga kita mengambil keputusan yang bijaksana, tidak gegabah. Yesaya pasal 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya, ayat-ayat yang ada, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dapat mencatatnya, dapat mengulangnya kembali dalam hari-hari minggu yang mendatang. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, lewat kesempatan kondisi yang ada, kita dapat mengadakan persekutuan lewat telepon dengan teman kita, saudara kita, keluarga, maupun yang ada di luar kota, di luar pulau. Kita dapat adakan persekutuan bersama lewat jaringan telepon atau Zoom dan sebagainya. Kita bersyukur atas teknologi yang ada. Semua itu dapat kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lihat bunga di padang. Kita lihat binatang-binatang yang ada. Semuanya mempunyai keunikan yang sangat luar biasa, indah. Dan bahkan kita manusia yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita lihat teman kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Semuanya mempunyai keunikan yang luar biasa. Semuanya indah di mata Tuhan. Kita lihat di Yesaya 45 ayat 9. Ini cukup keras, ya, sebagai penutup. Ini agak keras, namun kita percaya, kita sanggup, kita siap menerima makanan keras. Sekalipun lewat suara pembalaan online, kita siap menerima makanan yang keras. Yesaya 45 ayat 9. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Pasal 45 ayat 10. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan? Kita lihat dalam firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan sangat keras. Seringkali kita yang diciptakan, kita berontak kepada pencipta kita. Kita merasa, untuk apa aku diciptakan kalau saya hidup begitu susah? Untuk apa aku diciptakan kalau aku menghadapi masalah? Untuk apa aku diciptakan kalau saya melewati proses-proses ini? Kita sering berbantah-bantah dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita ingat bahwa Allah sangat baik dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menikmati hidup ini. Tapi satu syarat, jangan berbantah-bantah kepada Sang Pemilik. Karena Dia tahu yang terbaik, Dia mempunyai rancangan yang terbaik, dan Dia akan membawa kita mencapai tujuannya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kita tidak berbantah-bantah dengan Allah. Kita ingin menurut sesuai dengan rencananya. Proses demi proses yang kita lewati menjadikan kita indah. Kita baca Roma pasal 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Tuhan mempunyai rencana
hidup kita dipakai untuk kerajaan-Nya. Kita adalah bejana tanah liat yang sederhana. Namun, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Roh-Nya bekerja, berkarya dalam hidup kita. Membuat bejana ini bejana kerajaan. Bejana yang dipakai untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang sengsara, menghibur mereka yang lemah, yang sedih, menguatkan yang lemah. Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, mengurapi kita untuk menghibur mereka yang susah hati, menguatkan yang lemah, dan membawa kabar baik kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Kita menjadi terang kerajaan di sekeliling kita. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak perlu minder, kita juga tidak perlu sombong, tapi kita sadari, kita adalah bejana kerajaan. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Kita hidup berkarya sesuai dengan pimpinan-Nya, rencananya, karena kita adalah buatan tangan-Nya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan kita nyanyikan sebuah nyanyian. Setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah suruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus,
Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkaulah penjunan kami. Kami adalah tanah liat. Engkau bentuk, jadikan kami indah menurut tujuan dan rencana-Mu. Indah dalam pemandangan-Mu. Kami adalah bejana kerajaan, di mana Yesus, Engkau hadir dalam hidup kami, nyata, berkarya, bekerja dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, Engkau mengurapi kami semua umat jemaat-Mu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Sehingga hidup kami berarti, hidup kami mulia dan indah menurut pandangan Tuhan. Segala proses yang kami lalui, ajar kami tidak berbantah-bantah. Ajar kami untuk belajar perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ambil elemen roti dan anggur. Ya. Kita angkat roti. Dengarkan firman Tuhan. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, yang sudah menerima sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita buka hati kita, siapkan hati kita sungguh-sungguh, mengaku bahwa ini adalah tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita. Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti saya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, percaya ini adalah darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Kita sama-sama katakan, amin. Mari minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh dan darah-Mu. Karya-Mu sempurna, karya-Mu sudah selesai. Proses dalam kehidupan yang kami lalui, kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau memampukan kami melewati semua yang ada, membawa kami lebih dari pemenang. Engkau yang selalu beserta kami.
Terima kasih Bapa, lewat roh-Mu. Saudara terkasih, mari angkat kedua tangan untuk menerima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan. Semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita katakan amin.